Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di Ruby Story. I want to share something about coronavirus in Europe, especially in France. Jadi, aku mau menginformasikan kepada kalian seperti apa kondisi Eropa, spesial Eropa khususnya Prancis saat ini. Seluruh dunia internasional ini lagi berduka, bukan cuma Cina, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Eropa, tapi seluruh dunia, kita semua sedang berperang melawan penyakit ini. Sekarang ini adalah hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020. Baru saja pihak Prancis mengumumkan kalau saat ini Prancis sudah berada dalam siaga 3. Hari Jumat lalu pun pemerintah Presiden Macron akan memberhentikan kegiatan studi baik dari playgroup sampai university, bahkan untuk semua karyawan kalau bisa bekerja dari rumah. Memang ternyata setelah di cross check lagi, suspek yang terkena virus corona ini sudah mencapai angka 2000. Ini adalah suspek. Suspek itu adalah orang-orang yang dianggap terkena dan belum tentu positif, yaitu orang-orang yang punya riwayat dengan pasien yang sudah positif. Sementara untuk jumlah yang meninggal mencapai angka 91 orang. Pemerintah mengambil sikap seperti itu untuk mengantisipasi. Dan juga baru saja kemarin pemerintah memberi pernyataan, memberi otoritas baru untuk semua commerce di Perancis harus tutup sementara waktu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Yang boleh buka itu hanya farmasi dan supermarket. Mungkin ya kalau situasinya makin memburuk, kayaknya bakal seperti Italia yang melockdown seluruhnya. Jadi aku ngomong kayak gini itu sebelumnya udah ada diskusi sama teman-temanku yang lain, sudah baca artikel juga. Jadi akan mencoba menyampaikan kembali, menginformasikan kembali. Kalaupun nanti ada kesalahan, kalian bisa koreksi di komen. Jadi aku mau menginformasikan dulu yang paling parah di area Eropa ini adalah negara Italia. Di Italia itu, di area selatan Italia itu sampai rumah sakitnya itu morat-marit karena keterbatasan medis. Tempat tidur di rumah sakit selatan Italia itu cuma bisa menampung 750 orang, tapi korbannya itu mencapai 5.000 orang. Jadi benar-benar over banget. Dan sebenarnya masalahnya di rumah sakit itu adalah rumah sakit itu kan bukan hanya untuk pasien yang terkena virus, 10%-nya adalah pasien-pasien lain yang punya penyakit lain gitu kan. Itu perawat dan dokternya itu terinfeksi si virus ini juga. Jadi mau nggak mau harus direhabilitasi juga. Jadi mereka benar-benar kewalahan dan kehabisan tenaga medis, bahkan sampai mengambil nurse dan tenaga medis dari university yang notabene mereka belum lulus. Jadi mereka diluluskan secara cepat. Ini adalah negara Eropa pertama yang melockdown negaranya. Semuanya tutup kecuali toko-toko makanan, maksudnya toko-toko kayak supermarket gitu sama farmasi. Dan kalaupun keluar rumah itu harus bawa sertifikat. Sertifikat ini sertifikat ini yang menjelaskan kenapa mengharuskan orang ini keluar. Karena keluar tanpa membawa sertifikat itu, mereka akan kena denda sekitar 200-an euro. Dan untuk orang-orang yang sudah terkena dan diwajibkan karantina tetapi mereka kabur, mungkin kan akan dipenjara 3 bulan dengan alasan membahayakan kesehatan umum. Kenapa Italia termasuk negara yang paling besar terkena virus ini? Ya, mereka lebih transparan dengan data pasiennya. Sebenarnya sebelum Italia melockdown ini, sebelum sejauh ini aku juga mikir di Indonesia apakah banyak juga yang terkena atau karena memang aku nyari informasi mengenai Indonesia, virus ini di Indonesia itu susah sekali. Kayaknya masih tenang-tenang aja gitu. Makanya aku juga agak curiga apakah memang benar Indonesia ini benar-benar setenang itu atau memang karena ditutupi kasusnya, juga kurang tahu. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah. Jadi Italia ini adalah satu-satunya negara yang memberikan tes Corona-19 post-mortem. Jadi emang agak berbeda dengan Perancis. Perancis sudah nggak mau ngetes para pasien yang
tidak menunjukkan gejala-gejala terkena virus itu. Apalagi dengan pasien yang menunjukkan gejala-gejala ringan aja, mereka cuma menganjurkan untuk istirahat di rumah, ya intinya mengisolasi diri. Dan memang sampai saat ini angkanya terus melonjak setiap hari. Dan so far untuk supermarket memang ya agak seperti Indonesia, tapi nggak sampai langka sih karena memang dibatasi. Dan untuk masker seperti di Indonesia juga kemarin ada yang sampai kehabisan, itu pas awal-awal ada berita di Italia, banyak farmasi yang banyak toko-toko yang kehabisan masker. Tapi kemudian pemerintah sini memberikan aturan tidak semua orang bisa membeli masker. Jadi cuma orang-orang tertentu yang memiliki surat keterangan dokter kalau si pasien ini harus membeli masker di farmasi ini baru bisa membeli. Jadi tanpa itu tidak bisa. Harusnya Indonesia menerapkan sistem seperti ini juga. Jadi tidak akan ada penimbunan masker dan kelangkaan masker untuk tenaga medis dan lain-lain. Jadi orang yang lebih membutuhkan akan mendapatkan masker daripada orang-orang yang sehat gitu. Jadi awal-awal itu di sini sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk meliburkan semuanya, hanya 2 daerah yang meliburkan sekolah dan para pekerjanya, yaitu di Oas sama Utrecht. Karena kemarin aku juga baru aja dari Paris, kondisinya masih memungkinkan, tapi memang tidak kondusif karena ya di posisi yang gonjang-ganjing, bukan cuma Eropa gitu, sepertinya semua negara sekarang lagi gonjang-ganjing karena virus ini. Bahkan di airport beberapa negara sudah di-block. Dari sini ke US udah nggak bisa, dari sini ke Turki udah nggak bisa, dari sini ke Singapura atau dari sini ke Italia. Jadi beberapa negara udah ke-block. Bahkan kemungkinan nanti pemerintah akan memblok juga border-border antar negara Eropa. Nah, untuk ini juga belum tahu kepastiannya, tapi orang-orang sini berasumsi akan ke arah sana untuk keamanan gitu. Tapi pertanyaannya lagi nih, apakah kalian yang punya rencana jalan-jalan itu dalam posisi seperti ini, yang tidak kondusif ini, kalian masih ingin jalan-jalan? Aku bilang seperti ini karena dari kemarin juga ada beberapa orang yang tetap tanya by DM Instagram, apakah kondisinya aman kalau aku main ke Eropa, apakah aman kalau aku main ke Prancis gitu-gitu. Dulu aja di rumah, stay dulu aja di negara kalian, karena oke lah, seumpama kalian punya imun yang bagus, kalian nggak terkena, oke aku nggak kena, tapi siapa tahu kan, we never know if you have coronavirus in your body. But mungkin karena kalian punya imun yang bagus, kalian nggak ngerasa. Tapi yang jadi permasalahannya adalah kalau kalian ketemu dan kemungkinan menyalurkan virus itu ke orang lain yang notabene mereka punya daya imun yang rendah, sadar diri untuk saling menjaga satu sama lain gitu. Lagian pun ya, kalaupun nih kalian punya tiket promo dan memang ingin sekali datang ke Eropa, khususnya ke Prancis, Eiffel aja itu udah ditutup, Museum Louvre juga tutup, tempat-tempat wisata, Museum Orsay semuanya ditutup. Jadi untuk apa kalian kesini kan? Please, Eiffel Tower juga nggak bakal kemana-mana, bakal tetap stay di situ. Dan Museum Louvre juga bakal tetap majang lukisan Mona Lisa dan lain-lainnya. Mereka akan tempat-tempat itu akan tetap ada di tempatnya masing-masing. Jadi nggak ada salahnya kalian yang mau datang ke Eropa, ke Perancis, ke Italia, kemanapun, bersabar dulu untuk momen ini. Kita sama-sama berharap semoga aja penyakit ini, corona ini, si virus ini segera teratasi. Jadi sampai kapan harus bersabar di posisi ini, ya kita nggak pernah tahu. Peneliti-peneliti sedang berusaha untuk membuat obat untuk menghadapi si virus ini, mengadakan trial untuk pemberian 3 obat bagi pasien yang sudah terkena virus. Goes well, dalam waktu 2 bulan mungkin kita sudah terbebas, kita semuanya bakal terbebas dari hantu dan nightmare virus corona ini. Tapi kalaupun belum berhasil, ya kita cuma bisa berharap pada semuanya akan kembali normal seperti biasanya, dan kemungkinan para peneliti juga akan kembali berusaha lagi untuk menemukan obatnya. Atau mungkin ya nanti kalau udah musim panas, virusnya akan menghilang dengan sendirinya. Virus SARS
yang terjadi di 2004 dulu. Dan sekarang ini kita and pray until everything goes well. Jadi itu aja informasi dari sini, dari Prancis. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Warga negara sini masih warga negara Indonesia yang berada di Prancis masih baik-baik saja. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Dan KBRI pun selalu menghimbau kepada warga negaranya untuk selalu menjaga kebersihan dan lain-lain. So you guys, thank you for watching and stay healthy, keep in safe. Bye bye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.